saudara sekalian, terima kasih sudah hadir di rapat ini. Pertama, saya selaku ketua akan memimpin jalannya sidang ini. Di samping saya ada seorang wakil dari Jepang, dan juga sebelah saya ada wakil dari Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kita berkumpul di gedung ini dalam rangka merumuskan sebuah landasan untuk mengokohkan negara yang akan kita bangun bersama. Untuk itu, marilah kita buka sidang pertama ini dengan agenda membahas rumusan dasar negara. Saudara yang ingin menyumbangkan ide dan gagasan dalam rumusan dasar negara, saya harap saudara-saudara sekalian dapat berantisipasi menyampaikan gagasan untuk membangun dasar negara ini. Saya punya usulan. Baik, silakan. Baik, Bu. Usulan saya terdiri dari 5, yaitu yang pertama, peri kebangsaan, kedua, peri kemanusiaan, ketiga, peri ketuhanan, yang keempat, peri kerakyatan, dan yang kelima, kesejahteraan rakyat. Sidang saya buka. Usulan saya terdiri dari 5. Yang pertama, persatuan. Yang kedua, kekeluargaan. Yang ketiga, keseimbangan lahir dan batin. Yang keempat, musyawarah. Dan 5, keadilan rakyat. Sidang saya mulai. Usulan-usulan dari Bung Karno meliputi kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan, yang semua itu disebut dengan Pancadharma. Maaf, interupsi. Sebenarnya setelah menampung usulan dan usulan dari teman-teman, kata Pancadharma ini kurang cocok untuk dijadikan nama dasar negara, karena Pancadharma yang artinya 5 kewajiban. Maka dari itu, setelah mempertimbangkan, akhirnya saya mengusulkan mengganti nama Pancadharma menjadi Pancasila. Menurut saya, kata Pancasila adalah kata yang paling cocok untuk digunakan menjadi nama dasar negara. Karena Pancasila berarti 5 dasar atau asas. Jikalau saudara-saudara belum setuju dan menyepakati usulan saya, maka akan saya peras lagi menjadi Trisila, yang berarti sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, dan kenegaraan. Jika masih belum menyepakati usulan saya, maka saya akan jadikan itu semua menjadi nasionalisme. Bagaimana? Apakah sudah sepakat dengan usulan saya? Gimana Pak Ketua? Apakah usulan nama Pancasila atau Trisila bisa diterima? Baiklah, silakan kepada para hadirin anggota sidang untuk menyampaikan pendapat tentang usulan nama Pancasila yang disampaikan oleh Bapak Insinyur Soekarno. Selaku dari perwakilan para anggota sidang menyatakan setuju terhadap nama Pancasila yang disampaikan oleh Pak Soekarno. Ohayo gozaimasu. Saya cukup kagum dengan jalannya sidang pada siang hari ini. Saya hanya ingin menyampaikan setuju dengan usulan Bung Karno. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Arigatou gozaimasu. Terima kasih kepada Mr. Ichiban Ase yang telah menyampaikan sambutan sebagai perwakilan dari Jepang. Saudara-saudara sekalian, tadi kita sudah menyimak bagaimana pandangan tentang dasar negara yang telah disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Nama dasar negara kita putuskan dan sepakati, yaitu Pancasila.
Pancasila pun berhasil dilahirkan pada sidang pertama hari ketiga dalam sidang BPUPK. Pada tanggal 7 dan 9 Agustus, Hiroshima Nagasaki pun berhasil dibom oleh sekutu Amerika. Jepang menyerah kepada sekutu dan berita itu pun sampai di telinga Sultan Syahrir saat mendengar radio. Ia lalu mendiskusikan kabar itu kepada golongan muda dan sepakat untuk meminta Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan. Ada gerangan apa saudara datang kemari? Sebenarnya begini ya Pak, kami ini sebagai golongan pemuda ya, ingin menyampaikan aspirasi dan keinginan kami untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Atas dasar apa saudara menyampaikan itu? Sebenarnya begini ya Pak, saya itu mendengar berita bahwa Jepang telah menyerah kepada saya. Ini adalah proklamasi kita. Kita ini harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Saya katakan, saya dan Bung Hatta memang sudah menyepakati tentang adanya proklamasi. Namun, apakah kita belum menunggu keputusan dari PPKI dan golongan-golongan yang lain? Lantas, apakah akan terjadi proklamasi itu dari saya dan Hatta saja? Tapi Bu, semua masyarakat Indonesia telah setuju bahwa kita ini harus segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kita ini harus segera berevolusi. Jangan ragu, Bung. Loh, siapa yang mengatakan saya ragu? Yang kalian lakukan itu bukan revolusi, tapi pemberontakan sama seperti Hitler di Munchen yang akhirnya gagal. Tapi Bung, kita harus mengobarkan semangat kemerdekaan Indonesia karena kita sudah mendapat bantuan dari tentara PETA dan juga HEHO untuk beradu senjata. Jadi, kita harus memproklamasikan kemerdekaan Indonesia malam ini juga. Lantas, apa yang terjadi jika saya belum memproklamasikan kemerdekaan Indonesia saat ini? Akan terjadi pembunuhan besar-besaran. Lancang Anda! Lihat, ini batang leher saya. Sorak saya ke publik. Potong batang leher saya. Maksud kami bukan seperti itu. Silakan dulu. Tapi Silahkan dulu. Sudah saya katakan saya belum bisa. Silakan dulu. Golongan muda pun berunding dan sepakat untuk penculik Soekarno dan Hatta pada dini harinya. Sukarni, saya tadi menemui Bung Karno dan juga Bung Hatta dan mereka mengatakan tidak mau memproklamasikan kemerdekaan saat ini juga. Bagaimana kalau kita menculik Bung Karno dan Bung Hatta dari Jakarta ke Rengas dengan alasan Jepang sedang memberontak? Menurut saya itu udah bagus. Saya setuju. Saya juga setuju. Bung! Bung! Apa marah-marah? Bung, kamu sedang memberontak. Ya. Siap. Bung! Mari ikut bersama kami. Jepang sudah memberontak. Soekarno juga sudah ikut bersama kami. Mereka lantas dibawa menaiki mobil
dari Jakarta ke desa bernama Rengas Dengklok, Jawa Barat. Masuk sana. Apaan ini? Loh, Bapak sudah kami bawa ke suatu desa yang bernama Rengas Dengklok. loh, apa maksud dari semua ini, ha? Kami ingin segera Bapak memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sepertinya saudara ingin sekali saya melakukan. Ya Pak, kami ingin segera bebas dari negara lain. Lantas, di mana tempat yang pantas untuk kami menyusun teks proklamasi itu, ha? Kita kembali ke Jakarta. Golongan tua dan muda pun segera berangkat ke rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Menteng, Jakarta Pusat. Ya Pak, di sini, di rumah Laksamana Maeda, kita akan menyusun proklamasi. Baik, jikalau seperti itu, saya menyampaikan terima kasih. Lantas, apakah dari saudara-saudara ini mempunyai usulan terkait dengan perumusan proklamasi ini? Semua usulan sudah saya terima. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Hatta, tolong tuliskan kata-katanya saya. Bagaimana? Apakah saudara-saudara setuju dengan teks proklamasi ini? Setuju. Baik, silakan. Saya dimulai. Tolong ketikkan teks proklamasi. Baik, saudara-saudara, proklamasi ini akan diselesaikan besok tanggal 17 Agustus 1945 jam 10 di rumah saya. Proklamasi pun ditandatangani oleh Soekarno-Hatta dan mengatasnamakan bangsa Indonesia atas usulan dari Soekarni. Tanda tangan. Silakan. Alhamdulillah. Terima kasih. Proklamasi. Pak, bagaimana penyusunan proklamasinya? Baik, jalan lancar. Dan proklamasi akan dibacakan besok jam 10. Lalu bagaimana dengan pengibaran benderanya? Lupa. Kalau begitu, besok kita pakai sang-saka merah putih saja. Iya. Ide bagus. Siapkan untuk besok. Baik. Aktif in running rap. Siap. Tolong kibarkan bendera ini selepas proklamasi sebagai tanda kita
meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah ini. Sudah berpuluh-puluh tahun, bahkan beratus-ratus tahun, bangsa Indonesia telah berjuang untuk memerdekakan tanah airnya. Sekarang tibalah saatnya kita mengambil nasib bangsa dan tanah air di tangan kita sendiri. Dan hanya bangsa yang berani mengambil nasib di tangan sendiri dan akan merdeka. Saudara-saudara sekalian, dengan ini dengarkanlah proklamasi dari kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Langkah tegap maju, jalan. Dari barisan perjuangan hingga derap langkah pembangunan, semangat kemerdekaan tak pernah pudar. Ia mengalir dalam darah kita, mengukir janji masa depan yang gemilang. Mari jadikan kemerdekaan ini sebagai bekal untuk terus berbenah dan menjadi bangsa yang besar, yang menghormati jasa pahlawannya. Bangsa yang tidak pernah melupakan sejarahnya.